1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Cevi Faridi Hikmat kembali menemani Anda dalam program Siliwangi 1922. Hari ini kami akan membahas pahlawan Islam penentang kolonial Belanda. Hari ini kita memperjuangkan bagaimana K.J. Ahmad Sanusi bisa diangkat menjadi pahlawan nasional, karena beliau di sini sudah mendapatkan bintang penghargaan bintang Mahaputra Utama dan bahkan mendapatkan bintang Mahaputra Adi Pradana, dan beliau juga anggota BPUPKI dan PPKI yang naskahnya, yang SK-nya semuanya sudah lengkap. Tinggal hasil dari pertemuan tadi dengan pimpinan PMI pusat, ya, juga menjadi anggota DPR RI. Tinggal ada di Presiden, karena hasil penelitian para pakar sudah selesai. Mudah-mudahan Pak Presiden bisa cepat menandatangani keputusan agar K.J. Ahmad Sanusi menjadi pahlawan nasional. Kiai Haji Ahmad Sanusi pada tanggal 18 Desember tahun 1889 lahir di desa Citayan, Kecamatan Cikembar, Gunung Puyuh, Sukabumi. Kiai Haji Ahmad Sanusi berjuang dari pesantren hingga ke parlemen, yang memiliki peran yang sangat strategis dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Maka pihak kolonial Belanda sering sekali dikejutkan melalui fatwa-fatwa agamanya yang membahayakan kedudukan pemerintahan kolonial Belanda. Walau beliau pernah menjadi tawanan kolonial karena perbuatannya itu, tapi beliau tidak sedikit pun untuk luluh dalam memperjuangkan melalui ajaran Islam. Mari kita coba tinjau bagaimana perjalanan beliau, Kiai Haji Ahmad Sanusi, seorang tokoh besar yang berasal dari pesantren, yang pernah beberapa pesantren yang beliau tekuni. Perjalanan beliau yang pertama dalam mengais ilmunya di pesantren, yaitu di pesantren Salajambe, Cisaat, pimpinan Kiai Haji Muhammad Anwar, kurang lebih selama 8 bulan. Setelah 8 bulan mengikuti di pesantren tersebut, ia pergi keluar dan secara berturut-turut berguru kepada Kiai Haji Muhammad Siddiq di pesantren Sukamantri Cisaat, kurang lebih selama 2 bulan. Kemudian ke Kiai Haji Zainal Arif di pesantren Sukaraja selama 6 bulan. Nah, Ahmad Sanusi kemudian berguru kepada kiai di luar Sukabumi, seperti kiai di pesantren Cilaku selama kurang lebih 12 bulan, dan ke pesantren Ciajag di Kabupaten Cianjur selama 5 bulan. Setelah berusia 21 tahun, tepatnya tahun 1909, Kiai Haji Ahmad Sanusi pergi ke Mekah. Selain menunaikan ibadah haji di kota Mekah, beliau melanjutkan belajar ilmu agama dan menggali pengetahuan umum dari beberapa ulama di kota Mekah. Nah, setibanya dari kota Mekah sekitar tahun 1915,
Kiai Haji Ahmad Sanusi membantu ayahnya beliau untuk mengajar di Pondok Pesantren Citayam karena keluhuran ilmu yang beliau miliki dan juga punya teknik edukasi serta dalam penyampaiannya dalam mengajar, maka tidak heran dengan cepat nama beliau dikenal di masyarakat dalam kurun waktu kurang lebih 4 tahunan lah ya. Nah, sejak kepulangannya dari kota Mekah, beliau sudah mendapat panggilan Ajengan Citayam. Nah, pada tahun 1922 atas dorongan ayahnya untuk mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuannya, maka pada saat itu beliau mendirikan sebuah pesantren yang letaknya di kaki gunung Walat. Memang tidak jauh dari pesantren Citayam itu ya, yaitu di Kampung Genteng, daerah Cibadak lah, daerah Cibadak ya. Pesantren yang baru didirikan ini mendapat dukungan penuh dari masyarakat, hingga Kiai Haji Ahmad Sanusi dikenal dengan julukan Ajengan Genteng. Nah, dari sinilah nama Kiai Haji Ahmad Sanusi semakin dikenal secara luas, termasuk oleh orang-orang kolonial Belanda. Nah, sampai di sana ya, peran pengaruh dari Kiai Haji Ahmad Sanusi kemudian kembali menarik perhatian pemerintahan kolonial. Nah, terutama sewaktu menjadi anggota Serikat Islam. Dakwah yang beliau sampaikan dalam kacamata kolonial ya, dianggap menjadi inspirasi anggota Serikat Islam di wilayah Priangan Barat. Nah, untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda, syiar itulah yang beliau sampaikan. Maka pemerintahan kolonial Belanda pada saat itu menyampaikan bahwa sejumlah penduduk di wilayah Priangan Barat telah melanggar perintah pamong desa. Nah, doktrinnya seperti begitu. Setelah mengikuti pengajian dari Kiai Haji Ahmad Sanusi. Nah, sejak itulah Kiai Haji Ahmad Sanusi dianggap sebagai ajengan yang anti pemerintah. Perilaku Ahmad Sanusi juga diawasi oleh pihak Belanda. Setelah itu, Kiai Haji Ahmad Sanusi difitnah, dicemarkan nama baiknya oleh pemerintahan Belanda. Kemudian ia dipenjara di Sukabumi dan di Cianjur, masing-masing selama 6 dan 7 bulan. Nah, setelah bebas, Kiai Haji Ahmad Sanusi kembali ke Sukabumi. Ia tinggal di Gunung Puyuh dan mendirikan pesantren Samsul Ulum. Kira-kira pada tahun 1934. 10 tahun berselang dari tahun 1944, saat Jepang masuk ke Indonesia, Ahmad Sanusi diangkat menjadi wakil residen wilayah Bogor. Nah, setelah itu Kiai Haji Ahmad Sanusi diangkat sebagai anggota Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau seringkali kita sebut dengan kata BPUPKI. Beliau acap kali menyampaikan pemikirannya mengenai negara Indonesia yang akan didirikan. Salah satu pemikirannya adalah beliau mengusulkan bentuk negara yang akan didirikan itu bukan kerajaan,
tetapi adalah republik. Nah, disinilah peran Kiai Haji Ahmad Sanusi dalam proses BPUPKI tidak akan pernah terhapuskan, karena ia turut menjadi penengah ketika terjadi konflik pada saat persidangan di BPUPKI mengenai sila yang pertama dalam rumusan dasar negara Republik Indonesia, ya, dari butir pertama yang ada di dalam Piagam Jakarta. Dalam rumusan dasar negara tersebut berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, ini ya. Nah, pernyataan tersebut menimbulkan pro dan kontra bagi beberapa anggota di dalam persidangan BPUPKI pada saat itu. Saat rapat dimulai sangat memanas, maka Kiai Haji Ahmad Sanusi kemudian muncul sebagai penengah dan dia meminta agar rapat bisa ditunda terlebih dahulu dan keesokan harinya baru dimulai kembali, dan alhamdulillah bisa berjalan lancar. Dan semua pihak telah berdamai dan menerima butir pertama diubah. Hasil rumusan panitia kecil ini menyatakan bahwa sila pertama yang masuk akan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, ya, itu adalah ketuhanan yang rumusannya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, itu yang kemudian orang populer itu masuk ke dalam rumusan Piagam Jakarta. Nah, ternyata rumusan ini ada protes dari kelompok kebangsaan. Ini dia interrupt kepada Bung Karno. Jadi bagusnya ini di break aja. Jadi jangan diteruskan perdebatan. Diambil waktu yang lain. Akhirnya setuju. Waktu break inilah dipergunakan oleh Bung Karno melobi. Nah, kata Muajangan Sanusi, yang penting yang tidak boleh hapus adalah ketuhanannya. Karena negara ini harus berdasar ketuhanan. Lalu kata Ki Bagus Hadikusumo, begini aja lah jalan tengahnya. Ketuhanan yang kita pertahankan ditambahkan belakangnya. Nah, muncullah itu Yang Maha Esa. Jadi sesudah BPUPKI ini, jadilah rampung mengantarkan kita pada proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus. Maka dibikinlah badan. Nah, dalam proses ini, Ajangan Sanusi ini yang termasuk orang yang bilang itu proklamasi sama dengan Soekarno dan lain sebagainya. Udahlah, jangan semua orang yang hadir tanda tangan deklarasi itu. Proklamasi cukup Bung Karno, jangan Hatta weh. Kenapa? Karena Ajangan Sanusi ini tuh bergaul dengan Bung Karno, dengan Bung Hatta, baik semua. Bahkan dengan musuh-musuh yang lain, dengan Cina segala macam itu, lawan-lawan politiknya dia baik. Prinsipnya itu lakum dinukum waliyadin. Syaulah gago syariat aing tengah ganggu syariat saya. Nih. Jadi dia perekat negosiator. Maka putuslah proklamasi dibacakan cukup oleh Bung Karno, Nunawis, Bung Karno dan Hatta. Putuslah penanda tangan teh. Ini jarang disebut dalam sejarah. Karena sudah menjadi milik bersama. Nah, diputuskanlah proklamasi hari enjing eta teh lantik Bung Karno. Asal dijadikan heula dibengket heula. Jadi tanggal 18 Agustus kita sudah punya presiden resmi. Walaupun belum efektif. Kenapa? Maka tanggal 18 ini orang putuskan, halah sahkan ya konstitusi. Nanti diperbaiki gampil dalam pemilu yang akan datang. Nih. Jadi pada waktu itu baru PPKI yang mensahkan konstitusi, mensahkan Bung Karno, Bung Hatta sebagai presiden. Maka dibentuklah badan. Jadi BPUKB terus beres urusannya. Ya. Nah, maka dibentuklah badan yang fungsinya sama dengan MPR DPR yang disebut waktu itu namanya BPKNIP.
Komite Nasional Indonesia Pusat, ya badan pekerja. Karena fungsinya ini sama dengan DPR MPR, angkat presiden bikin GBHN. Nah, diangkatlah Pak Sanusi ini menjadi anggota BPKNIP bersama Pak Samsudin, sama Ajengan Halim, kemudian Pak Saprudin, ya, macam-macam. Karena perjanjian Renville, maka pemerintahan harus dipindah ke Jogja. Jadi Pak Sanusi ikut pindah ke Jogja. Jadi 48, 49. Jadi pada waktu Bung Karno ditangkap tuh, Pak Sanusi sedang ada di Jogja. Sementara Siliwangi sedang dipindahkan ke Jogja juga. Nih. Pemikir dan pejuang dari Kiai Haji Ahmad Sanusi, ketika pemerintahan Republik Indonesia menyepakati perjanjian Renville pada tahun 1948, beliau ikut hijrah ke Jogja, dan ketika pemerintahan kerajaan Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia secara de jure, pada tahun 1949, beliau pun kembali ke Sukabumi. Ketika sudah berada di Sukabumi, beliau pun mengeluarkan satu keputusan yang cukup hebat, ya, keputusan politiknya yang sangat penting, yang pada itu tahun 1949 dengan menolak pendirian Darul Islam yang dikumandangkan oleh Kartosuwiryo. Menurut beliau, apa yang digariskan oleh Kartosuwiryo itu banyak yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, Kiai Haji Ahmad Sanusi mulai berkonsentrasi untuk mewujudkan salah satu cita-cita lainnya. Ada PR yang juga harus dia pikirkan karena bagian dari tugasnya. Yaitu apa? Dia tidak setuju dengan RIS, Republik Indonesia Serikat bikinan Belanda. Ini harus dikembalikan kepada negara republik yang sesuai dengan proklamasi 45. Jadi tugas pulang dia dari Jogja, suasana tegang, dia tetap laksanakan kegiatan sebagai ulama. Dia ngajar, dia berdakwah, dan juga sebagai pejabat negara. Dan waktu itu statusnya udah pejabat negara dia. Anggota BPKNIP, anggota MPR DPR lah cek aja nama. Jadi semua kegiatan beliau itu berakhir. Berakhir pada hari Senin, tanggal 31 Juli tahun 1950, karena Allah memanggil dia pulang. Jadi Ajengan Sanusi wafat pada tanggal 31 Juli tahun 1950 dalam usia menjelang 61 tahun. Di mana beliau wafat? Catatan menunjukkan beliau wafat di rumahnya di komplek, ya, Pondok Pesantren Gunung Puyuh. Jadi bukan di Cantayan tempatnya dilahirkan. Jadi puluhan tahun sesudah Mama Ajengan Sanusi ini wafat, maka pada hari Rabu tanggal 12 Agustus tahun 92, 42 tahun, ya, sesudah Mama Ajengan Sanusi ngantunkeun, Presiden Soeharto atas nama Negara Kesatuan Republik Indonesia menganugerahkan bintang Mahaputra Utama kepada Ajengan Sanusi sebagai penghormatan dan penghargaan bangsa dan rakyat Indonesia atas jasa-jasa Ajengan Sanusi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi pada Hari Pahlawan, Selasa 10 November tahun 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganugerahi Ajengan Sanusi ini bintang Mahaputra Adi Pradana kepada Ajengan Sanusi. Jadi 2 bintang, kalau sudah bintang Mahaputra, ini diberikan untuk pahlawan secara formal di Indonesia, ya.
Sama. Bintang diberikan sebagai balasan atas amal baktinya Ajengan Sanusi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada malam hari menjelang wafat, beliau memanggil para santri dan jemaahnya untuk melihat bulan purnama yang dikelilingi oleh bintang-bintang. Karena fenomena alam ini tidak pernah terjadi. Kemudian beliau pada saat itu berkata, ini pasti akan ada terjadi sesuatu. Nah, selain itu, salah satu murid dari Kiai Haji Ahmad Sanusi, yaitu Abdullah, juga mengatakan bahwa jenazah Kiai Haji Ahmad Sanusi itu menyebarkan harum wewangian yang begitu dahsyat. Dan dibawa jenazahnya itu secara estafet oleh para santri dan oleh para jemaah pada saat itu sambil membacakan sholawat dari masjid sampai ke makamnya, penuh dengan aroma wangi-wangian pada saat itu. Sahabat Siliwangi 1922, semoga informasi ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi bahan motivasi untuk kita teladani semangatnya, perjuangannya dari sang pemikir dan sang pejuang sejati dari Kiai Haji Ahmad Sanusi. Jika ada saran dan pendapat, silakan untuk disampaikan melalui komentar di dalam video ini. Menutup kebersamaan kita, saya Cepi Faridi Hikmat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kebersamaan Anda semua, dan saksikan terus channel Siliwangi 1922, dan juga kami mohon dukungannya dengan like, komen, share, dan subscribe, serta bunyikan loncengnya agar program kami akan terus menyajikan tayangan-tayangan yang bisa mengedukasi dan bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. Dan sampai jumpa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siliwangi Jiwa Raga. 1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi.